di bagian tambahan pelajaran kita, saya akan mencoba membahas tentang apa? Tentang dusta ya. Dusta dan juga apa? Yang menimbulkan keraguan. Dan bagaimana dusta dan keraguan itu dapat ditingkatkan sehingga orang berpikir bahwa ini adalah satu kebenaran. Ya. Dusta yang menimbulkan keraguan dapat menjadi seperti seakan-akan satu kebenaran. Padahal sesungguhnya mereka sedang memutarbalikkan kebenaran. Itulah kita mulai dengan satu kutipan yang dibuat oleh Bram Stoker ya. Dikatakan bahwa a single lie discovered, satu kebohongan yang ditemukan atau diajukan dengan kata lain ya, satu kebohongan, satu dusta yang ditemukan sudah cukup untuk menimbulkan keraguan pada setiap kebenaran yang diungkapkan. Jadi kalau saya membawakan satu kebenaran, lalu ada yang katakan, itu enggak, itu dia salah yang dia bilang. Itu dapat apa? Itu menimbulkan apa? Kalau ada orang bohong seperti, padahal yang saya katakan misalnya benar, atau firman Tuhan itu sudah benar ya. Yang dikatakan oleh firman Tuhan itu benar. Tapi ada yang katakan, enggak. Enggak. Ada kebohongan yang ditampilkan. Maka itu akan apa? Menimbulkan keraguan. Jadi ada hubungan yang sangat erat. Ada hubungan yang sangat erat antara kebohongan dan keraguan. Ya. Kebohongan dan keraguan. Dan tujuannya apa? Apa tujuan daripada kebohongan dan keraguan ini? Adalah untuk menimbulkan pertanyaan terhadap kebenaran. Untuk menimbulkan apa? Kekacauan atau mengacaukan kebenaran itu sendiri. Kutipan lainnya katakan bahwa there is consistency in the truth and confusion in lies. Ada konsistensi. Kebenaran itu tidak dapat diganggu-gugat. Kebenaran itu adalah satu kebenaran. Ya. Tidak ada alternative truth. Ya. Atau apa. Kebenaran itu adalah satu kebenaran. Ya. Kalau 2 tambah 2 sama dengan 4, nggak bisa kita bilang 2 tambah 2 sama dengan 6. Ya. Faktanya itu ada. Kebenaran itu tidak dapat diganggu-gugat. 2 tambah 2 itu 4. Ya. Jadi ada konsistensi dalam satu apa? Kebenaran. Tetapi di dalam kebohongan ada kebingungan. Di dalam kebohongan ada kebingungan. Kita hidup dalam satu dunia yang sering kali kita bertanya satu dengan lain. Aduh, yang benarnya bagaimana sih, pendeta? Apa yang benar? Ya, saya dengar di Facebook ini A, saya dengar di televisi yang saya nonton itu adalah ini kebenaran itu adalah kebenarannya si A. Tapi di tempat lain bilang kebenaran itu adalah kebenaran si B. Ya. Jadi kebenaran itu saat ini, di dalam dunia saat ini, itu tergantung grup Facebook mana yang kita ikuti. Tergantung stasiun televisi mana yang kita dengar dan kita lihat. Dan kalau kita bisa melihat stasiun, kita terus-menerus kita lihat stasiun televisi yang kita lihat, maka kita melihat bahwa itulah kebenaran tersebut. Ya. Itulah kebenaran tersebut. Sedangkan mungkin ada pernyataan lain yang dari stasiun televisi yang lain atau grup Facebook yang lain, maka mereka bilang itu adalah kebenaran mereka. Tapi inilah tujuan daripada segala sesuatu itu adalah menimbulkan kekacauan. Ya, kekacauan. Kenapa kekacauan ini timbul? Karena adanya kebohongan. Kekacauan ini menimbulkan apa? Kebingungan itu disebabkan adanya kebohongan, sedangkan kebenaran itu seharusnya tidak dapat diganggu-gugat. Ya, tetapi kita berada dalam dunia yang kacau saat ini. Nggak tahu mana yang benar oleh sebab adanya kebohongan demi kebohongan yang terjadi. Ada seorang filsuf, tapi seorang pemikir, bukan lagi yang filsuf ya. Pemikir di Amerika Serikat ini yang dari Eropa dia ya. Hannah Arendt. Dia menulis banyak buku. Waduh, dia terkenal sekali waktu zamannya sampai tahun 1970-an ya. Dia menulis buku misalnya On Lying and Politics. Hubungan dengan dusta dan apa. Apa yang terjadi dalam politik. Kita sering mendengar. Semua, tidak ada pemimpin-pemimpin politik di Amerika Serikat ini ya. Yang tidak berdusta. Ya. Saya tidak bilang, hanya Presiden A atau Presiden B yang tidak berdusta. Tidak. Semua pada umumnya. Walaupun bedanya adalah degree ataupun apa ya. Jumlah dusta yang lebih banyak itu dapat kita lihat dari beberapa orang presiden daripada presiden lainnya, degree-nya berbeda. Ya. Tapi inilah, itu tidak bisa dihindarkan. Semua presiden itu pada umumnya ada dusta yang mereka bilang. Jadi inilah, karena itu adalah bagian daripada politik. Bagian dari politik. Dan ini satu kutipan yang berdasarkan interview. Ada begitu banyak kutipan daripada Hannah Arendt. Ini yang dikutip, tapi itu mungkin tidak tepat. Yang paling tepat ini adalah pada saat dia
diinterview oleh Roger Herrera di tahun 1974. Interview terakhirnya, dan inilah yang dia katakan. Ini yang dikatakan oleh Hannah Arendt. Ya, dikatakan, jika semua orang selalu berbohong kepada Anda, konsekuensinya bukanlah Anda mempercayai kebohongan itu, melainkan tidak ada seorang pun yang mempercayai apapun lagi. Jadi, kalau saya misalnya, kalau saya seorang politikus, saya berbohong itu, tujuannya itu bukan supaya Anda percaya apa yang saya bohongi. Tidak. Tujuannya adalah supaya Anda memiliki keraguan. Anda tidak lagi percaya si A, terserah Anda tidak mau percaya saya, itu silakan. Tapi tujuan utamanya adalah kita dibuat bingung. Kita dibuat tidak tahu lagi apa yang kita mau percayai. Sehingga demikian apa yang terjadi, yang kita percayai itu hanyalah apa yang kita rasa. Aduh, nggak tahu nih siapa nih yang benar nih. Ya, si A atau si B, presiden A atau presiden B. Nggak ada yang kita mau tahu yang benar. Ya, tapi saya udah deket lah dengan presiden itu. Ya, saya partai ini karena saya udah dari dulu udah nyoblos yang partai ini, makanya itulah aja saya coblosnya. Jadi itu tujuannya. Tujuannya supaya kita tidak lagi melihat fakta, tapi kita melihat feeling, perasaan kita. Ya, perasaan kita itulah yang akan menentukan. Karena tidak tahu lagi mana itu kebenaran, maka ya yang menuntun pikiran kita itu adalah perasaan kita. Ya, kepada siapa kita mau percaya itu saya. Karena pas sudah adanya begitu banyak kebohongan, orang tidak tahu lagi mau percaya yang mana. Oke, itulah inti daripada apa yang dikatakan. Jadi jika semua orang selalu berbohong pada Anda, konsekuensinya bukanlah Anda mempercayai kebohongan itu, melainkan tidak ada seorang pun yang mempercayai apapun lagi. Dan dikatakan, dan orang-orang yang tidak dapat lagi mempercayai apapun dapat mengambil keputusan. Kan bingung kita kan? Mau percaya si presiden A atau presiden B? Percaya pendeta A atau pendeta B? Ada banyak kebohongan yang muncul kan? Kebohongan. Jadi kita tidak dapat lagi mempercayai untuk mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan. Nah, berikutnya dikatakan, mereka orang-orang yang tidak dapat lagi mempercayai, tidak dapat lagi mengambil keputusan, mereka tidak ada kapasitasnya untuk bertindak, tetapi juga kapasitasnya untuk berpikir dan menilai. Kita tidak lagi berpikir berdasarkan apa? Pikiran berdasarkan yang faktanya, berdasarkan kebenaran, tapi berdasarkan perasaan. Itu tujuannya ya. Mereka tidak hanya kehilangan kapasitasnya untuk bertindak, tapi juga kapasitasnya untuk berpikir dan menilai. Dan dengan orang-orang yang sudah bingung, yang sudah tidak dapat mengambil keputusan, yang tidak dapat berpikir dan menilai, orang-orang dengan kapasitas seperti ini, maka Anda kemudian dapat apa? Anda kemudian dapat melakukan apa yang Anda inginkan terhadap orang-orang tersebut, terhadap pengikut-pengikut tersebut. Jadi inilah yang terjadi, saudara. Ini terjadi dalam dunia, dan saya bahas kutipan daripada Adolf Hitler yang katakan, kalau kita terus-menerus berdusta dan terus-menerus menyatakan dusta itu, maka dusta itu dapat menjadi satu apa? Kebenaran, dipercayai. Itu dapat menjadi satu dusta yang dipercayai. Dan inilah yang dilakukan oleh Adolf Hitler. Dia begitu hebat menggunakan apa? Dan propaganda. Jadi propagandanya itu hebat sekali. Televisi, radio, surat kabar, selebaran. Waduh, zaman global. Salah seorang yang mulai menjadi asisten daripada Adolf Hitler untuk membuat propaganda itu demi dusta, sampai orang udah apa? Wah, mula-mula orang tidak percaya gitu ya, tidak tahu mau percaya apa lagi, tapi karena terus ya udah gampang dikuasai oleh Hitler tersebut, mulai dari Hermann Goebbels lalu orang lainnya ini yang menjadi bagiannya. Dan Hitler itu mempercayai satu statement apa? Bahwa propaganda, dia katakan, propaganda adalah senjata kuat, senjata seperti halnya kapal selam, tank, dan apa? Dan bom. Dan inilah propaganda dusta yang telah dibuat oleh siapa? Dibuat oleh Hitler, ya, dibuat oleh, misalnya dia katakan apa? Orang Yahudi, dia sebarkan ini propagandanya. Pemerintah Nazi menyebarkan klaim palsu bahwa orang Yahudi itu bertanggung jawab atas masalah ekonomi dan kekotoran. Orang Yahudi itu hanya mengambil keuntungan hanya untuk diri mereka sendiri. Itu orang-orang Yahudi, ya, hanya bersekutu hanya untuk diri mereka sendiri. Jadi akibatnya apa? Wah, jadi apa? Jadi sasaran serangan daripada apa? Sasaran serangan daripada rejim Nazi ya saat itu ya. Tidak ada dasar fakta untuk ini, tapi penggunaan kebohongan ini,
pengulangan kebohongan ini menciptakan keraguan, dapat lagi berpikir, orang tidak dapat lagi percaya mana percaya, tapi minimal mereka bilang, aduh, kita kan lebih dekat dengan Hitler. Hitler itu kan orang Jerman, orang Yahudi kan bukan orang Jerman, istilahnya bukan Jerman asli. Ya udah kita berpihak aja kepada Hitler, ya, kepada Hitler, ya. Kebohongan itu menciptakan keraguan yang meluas tentang komunitas Yahudi oleh Hitler, ya. Ragukan lembaga demokratik. Nah, Nazi menyebarkan keraguan tentang legitimasi Republik Weimar. Republik Weimar itu adalah kerajaan, ya. Itu ada apa ya? Jerman itu belum sebelumnya dikenal dengan Republik Weimar itu dikuasai dengan siapa? Dengan kaum bangsawan. Ada kerajaan, ya. Kerajaan Jerman. Demokratik. Perang Dunia Pertama itu diganti kemudian oleh apa? Demokratik, ya. Government yang pemerintahan yang demokratik. Tapi Nazi apa? Dia menyebarkan keraguan tentang legitimasi Republik Weimar ini. Ya, Republik apa? Demokrasi yang ada di Jerman saat itu, pemerintahan demokratik yang ada di Jerman saat itu. Dia Nazi menggambarkan sebagai negara Republik Weimar ini, negaranya itu lemah, korup. Ya aduh, yang korup aja dibilang itu tentang Jerman. Aduh, Jerman ini tidak ada yang benar. Mari kita buat Jerman itu kembali, seperti begitulah, ya, yang dikatakan oleh Nazi. Jadi ini negara yang lemah dan korup, ya. Dan ini hari ini membantu membenarkan kebangkitan Hitler ke tampuk kekuasaan dan pembongkaran demokrasi yang ada di mana? Pembongkaran demokrasi yang ada di Jerman. Dan memang betul saat itu, ya, saat itu ada masalah kan, karena dari tadinya ada Jerman hanya punya kaisar, si kaisar gitu, ya. Lalu di demokratik, tapi permulaannya tentu saja menimbulkan apa? Masalah ekonomi, apalagi Jerman kan baru waktu itu dari Perang Dunia Pertama, Jerman itu kalah, ya. Jerman itu kalah, jadi memang ya masalah ekonomi yang ada krisis ekonomi, ada instabilitas politik karena kaisar yang memerintah Jerman sekarang ini udah demokratik, jadi dimanfaatkanlah oleh Nazi, bilang, oh ini korup nih. Kacau nih negara kita kalau ada demokrasi seperti yang di Weimar Republik Weimar ini. Jadi itu propaganda, kebohongan disampaikan oleh Hitler. Lalu ketiga, kemudian menciptakan musuh. Ya. Musuhnya itu mungkin pertama tidak ada, tapi kita ada serangan terhadap kita. Jerman ini akan diserang oleh Asia dan menciptakan itu. Nah, rezim Nazi itu bohong tentang dari komunis dan kelompok lain dan rasa takut. Nah ini dia, ya. Dalam politik kebohongan yang selalu dibeli oleh masyarakat itu adalah rasa takut. Itu adalah satu alat dalam propaganda. Rasa takut adalah alat yang digunakan oleh apa, ya? Digunakan oleh Hitler untuk menimbulkan apa? Ketakutan terhadap kalau kamu takut, mari kita bersatu dengan saya. Jadi kalian bersatu dengan saya supaya musuh yang ada di depan kita. Jadi itu, ya. Jadi rezim berbohong tentang ancaman dan dari komunis dan kelompok lain dan menanamkan rasa takut dan keraguan masyarakat, konsolidasi kekuasaan mereka. Dan propaganda ini dilakukan apa? Terus-menerus, menyatakan kebohongan demi kebohongan, menimbulkan keraguan sampai orang-orang bilang, aduh nggak tahu nih mau mikir apa lagi nih, nggak tahu mau pikir apa lagi. Udah kita percaya aja lah apa yang Hitler katakan. Kita percaya aja apa yang Hitler katakan. Nah ini dari segi negara, saudara, ya, dari segi negara. Tapi apa yang dilakukan propaganda itu nama lainnya itu untuk saat ini dalam hubungan satu dengan lain, keluarga, ya. Dan seperti satu istilah itu namanya sekarang ini gaslighting, ya. Gas, membuat gas, menimbulkan api gas dengan kata lainnya gaslighting. Apa artinya gaslighting? Nah, gaslighting manipulasi psikologis terhadap seseorang. Hubungan yang rusak, hubungan antara suami, antara orang tua dan anak, pada orang tua itu sahabat kepada sahabat yang hubungan rusak, atau kepada musuh. Apa yang dapat kita lakukan, maka kita dapat
mereka itu dengan menggunakan apa yang disebut dengan istilah gas lighting. Apa artinya ini? Gas lighting, manipulasi terhadap seseorang. Jangka waktu yang panjang. Jadi langsung gas lighting. Ya, kamu bodoh, kamu mental tuh kamu. Kamu nggak mental. Kamu itu ada hal itu diserang terus. Apa sebabnya? Ya, diserang terus orang tersebut. Kamu itu baper dan lain sebagainya. Kalau gitu ya, kamu ini baper dan lain sebagainya. Akhirnya orang yang terdengar itu betul kan? Mungkin betul nih apa yang dibilang tentang saya. Manipulasi psikologis terhadap seseorang biasanya dalam jangka waktu yang panjang menyebabkan kok pertanyakan validitas pikirannya sendiri. Aduh, betul juga, saya mungkin orangnya begini kali ya. Persepsi realitas saya itu jadi kacau. Atau ingat sendiri. Dan biasa bingung. Hilangnya kepercayaan diri dan harga diri. Kepastian emosional atau mental seseorang. Dan menyebabkan akhirnya kita tergantung. Ya, aduh, saya ini memang bilang bodoh. Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu kerja. Saya nggak tahu jaga rumah. Saya nggak tahu urus anak. Aduh, gimana ya? Akhirnya kita merasa lemah terhadap diri kita sendiri. Aduh, saya nggak bisa buat apa. Jadi, udah saya bergantung kepada suami saya terus. Bergantung kepada istri saya terus. Atau apalah ya. Jadi, tapi tujuannya itu adalah kita sedang dimanipulasi, saudara. Kita sedang dimanipulasi. Nah, ini ada beberapa tahapan daripada gaslighting itu sendiri ya. Pertama itu mulai dengan apa? Langkah pertama itu adalah kita dibohongi. Atau satu hal kelemahan kita itu dilebih-lebih. Ya, kamu ini begini, memang orangnya nggak benar-benar, yang dilebih atau hal yang dilebih-lebihkan ulangi, diulang-ulang sampai apa? Doktrinisasi atau dipropagandakan ya, apa segala itu ya. Lalu kemudian ketika kita coba apa? Pada saat kita menyatakan, enggak lah, saya nggak seperti begitu orangnya, wah kita lah ajar terus ya, kita diserang terus, ada peningkatan serangan ketika ide yang diberikan kepada kita itu kita coba tentang, maka orang tersebut ya telah meningkat. Kita dibuat apa? Capek. Kita ya we wear out the victim. Kita jadi apa? Jadi aduh gimana ini? Betul-betul mungkin saya ini orang yang bodoh ya. Nggak tahu urus rumah tangga, nggak tahu mimpin rumah tangga saya ya. Jadi bisa pada orang yang memang sedang menguasai kita itu, baik dalam gereja atau di mana lah komunitas kita ya. Kita jadi tergantung sekali dengan orang tersebut. Dan kemudian kita mendapatkan juga harapan palsu. Stages lainnya, oh kalau kamu hanya dengan saya, ya kamu tuh nggak bisa apa-apa, kamu di luar saya itu, di luar apa itu. Diberikan harapan palsu. Hanya satu, kita dapat didominasi dan dikendalikan. Jadi propaganda itu kebohongan dan menimbulkan keraguan bukan hanya politik, saudara, bukan hanya dapat terjadi juga dalam keluarga sekalipun ya. Terus terang saja, banyak keluarga-keluarga di mana istrinya atau suaminya gantung ya, suami itu digaslighting, diberikan apa serangan demi serangan dengan tujuan untuk didominasi dan dikendalikan ya. Itulah terjadi di Taman Eden ya. Ada kebohongan dan keraguan. Tuhan cukup jelas. Semua pohon dalam taman ini, Kejadian 2:16. Semua dalam taman ini boleh makan buahnya dengan bebas. Ular bukannya apa ya? Allah berfirman, wah bagus pada firman Allah. Tapi dia pelintir. Sama semua pohon. Tapi sekarang dia tambah kata dalam bahasa Inggrisnya do not, atau bahasa Indonesia jangan ya. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, bukan? Jadi cuma ditambahkan satu kata aja. Satu kata saja. Bukan itu saja. Dia buat itu keraguan dan dia dengan cara yang sangat pintar ya, halus ya. Pertama dia buat begini. Lalu kemudian dia katakan apa? Dia menggunakan kata bukan, dia bertanya kepada Hawa, supaya Hawa itu apa? Seakan-akan diangkat ya, waduh, ada butuh pengetahuan nih si ular yang paling cerdik ini butuh pengetahuan nih dari saya ya, tentang firman Allah tersebut ya. Lalu apa kemudian? Wah, respons Hawa, lalu sahut perempuan itu kepada ular, ya,
buah pohon-pohonan dalam taman ini kami boleh makan. Oh, masih sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba. Padahal Allah nggak pernah bicara tentang raba. Tapi karena dia sudah dekat oleh setan, ya, dipuji-puji sedikit, ya, seakan-akan setan ingin bertanya, menurut pendapat kamu ini gimana, Di? Ya, bukankah jangan kamu makan, bukan? Jadi dia tambah-tambah lagi, ya. Janganlah kamu makan, ataupun raba. Buah itu nanti kamu apa? Nanti kamu mati. Setan belum bicara tentang kematian, tapi Hawa sendiri yang apa? Jadi dia ingin menjadi seperti Allah. Dan inilah ya, kurangi, ya, dia menambah atau mengurangi. Itu metode setan, menambah selalu. Metode setan itu selalu menambah dan mengurangi. Bohong. Menimbulkan keraguan demi keraguan. Tujuannya apa ujung-ujungnya? Tujuannya itu apa? Tujuan daripada politik. Tujuan memberikan kebohongan dan keraguan. Tujuan orang, ya, orang yang tidak baik dalam rumah tangga sekalipun, ya, yang menimbulkan kekacauan terhadap pasangan atau orang lain oleh sebab apa? Kebohongan dan keraguan. Apa tujuannya? Itu menjauhkan Anda dari kebenaran, untuk membawa Anda kepada satu dominasi daripada orang tersebut. Dominasi daripada orang tersebut. Nah, coba kita lihat. Bagaimana kita lihat ini. Saya membawa kepada nama digunakan saat Allah memberikan perintah itu adalah, lalu Tuhan Allah, Kejadian 2:16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Sekali. Dan dia menggunakan kata tentang dirinya Tuhan Allah, ya. Yahweh Elohim, ya. Yahweh itu adalah nama spesifik Allah dalam satu buku Perjanjian dan umatnya. Itu umat yang khusus, Allah menggunakan kata Yahweh, Elohim Allah, ya. General, Allah sebagai kali pencipta. Tapi Allah ada dalam satu hubungan dengan kita adalah Yahweh. Pada saat apa menggunakan kata tentang perintah Allah ini, apa yang akan jadi berbeda, ya. Allah yang digunakan setan dan Hawa tentang perintah Allah beda. Saya katakan Yahweh Elohim, tidak. Dia tidak katakan tentang Tuhan Allah, tidak. Setan hanya tulis apa? Setan menyatakan apa? Tentang Allah berfirman. Jadi katakan, ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman. Ya. Allah telah apa? Allah telah berfirman. Ya. Apa suara saya sudah dapat didengar? Oh, mungkin hilang-hilang, ya. Tapi minimal. Jadi Allah berfirman. Jadi sekali lagi, kita dapat melihat di sini bagaimana nama Allah dalam satu hubungan itu berhilang, ya. Yang terjadi dengan kata lain apa ini sedang setan usahakan? Ya, Allah itu hanya sebagai apa? Pencipta. Oke, betul, Allah itu tidak kita sangkal sebagai pencipta. Tetapi yang memiliki hubungan dengan kita bukan lagi Yahweh Elohim itu. Ya, setan ingin supaya kita justru memiliki hubungan dengan dia. Itulah sebabnya kita sudah sering membaca ayat ini. Sejak semula, Yohanes 8 ayat 44 katakan, sejak semula dia adalah pendusta. Ya. Tidak hidup dalam apa? Dalam kebenaran. Dia adalah bapa segala pendusta. Dan akibat dusta dan keraguan yang setan berikan, maka kita tahu dosa itu ada. Ya. Kejatuhan Hawa dimulai ketika Hawa meragukan karakter dan perintah Allah. Dosa mulai ketika kita mempertanyakan kebenaran Tuhan, dan lebih mempercayai penalaran atau perasaan kita sendiri daripada firman-Nya. Ya, ada firman-Nya, kita lebih percaya perasaan kita. Poin kedua, pelajaran kedua yang dapat kita lihat di sini, pelajaran kedua. Dusta dapat menjadi hal yang menarik. Kalau dia tidak menarik, maka tidak ada politikus-politikus yang menggunakan dusta. Kenapa? Nanti kita lihat, ya. Setan membuat dosa tampak bermanfaat. Kejadian 3:5-6. Kamu akan menjadi seperti Allah, yang menjanjikan hikmat dan status seperti Allah. Dosa seringkali tampak diinginkan, walaupun konsekuensinya sangat menghancurkan. Tapi itu dapat memberikan apa? Hasil, walaupun hanya sementara. Saya membaca begitu banyak. Kenapa banyak politikus-politikus Amerika ini kan, yang untuk dipilih untuk jadi misalnya menjadi anggota Kongres. Banyak umumnya itu ada orang-orang itu adalah orang-orang Kristen, saudara.
orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya dengan Tuhan, percaya dengan firman Tuhan, ya. Atau kita mungkin lebih tepatnya mungkin dengan Christian nationalism yang kita sudah ada seminar saya pada sahabat lalu. Kenapa? Kenapa mereka kok bisa maunya berdusta gitu ya? Tidak mengambil. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa dusta itu memberikan dampak yang baik, menyebabkan mereka dapat dipilih. Mereka katakan lying can be worth it, ya. Dapat menjadi apa? Hal yang berguna, bermanfaat, ya. Dapat menjadi hal yang bermanfaat. Orang dapat apa? Dapat memilih kita, orang dapat dikontrol, orang dapat menyebabkan saya terpilih untuk menjadi seorang kongresmen atau seorang senator dan lain sebagainya, ya. Jadi itu dapat menjadi hal yang menarik. Dan juga apa? Kalau kita hanya bicara tentang hal-hal yang kebenaran, yang truth, itu kan nggak bombastis, ya. Kebenaran itu kan, aduh udah, kalau cuma kebenaran ya semua orang udah tahu. Kalau kita menyatakan sesuatu yang bombastis, yang berbeda daripada yang biasanya, maka itu yang akan itu akan muncul di surat kabar, saudara. Itu yang akan muncul di mana? Di televisi, surat kabar, di Facebook, dan lain sebagainya. Hal yang bombastis ini, di luar penalaran sekalipun, tapi itulah yang mendapatkan apa? Mendapatkan cerita untuk dinyatakan. Itulah sebabnya surat-surat kabar ataupun televisi yang diberitakan itu adalah hal-hal yang bombastis umumnya. Kalau cuma orang yang berbuat baik, nah udah sering, udah basi, tapi hal bombastis, ya, dinyatakan, waduh, itu justru membuat nama kita dapat apa? Terkenal. Jadi dusta dapat menjadi hal yang menarik, tapi konsekuensinya, saudara. Si dusta bukan hanya kepada pelaku pertama seperti kepada Hawa, ya. Ketidaktaatan Hawa memengaruhi Adam dan bersama-sama mereka membawa dosa ke dalam dunia. Roma 5:11. Pilihan kita mengaruhi orang lain sehingga penting untuk berdiri teguh dalam kebenaran Tuhan. Ya, untuk sesaat bisa berdusta, bisa membuat satu klaim-klaim yang fantastis supaya saya menjadi seorang apa? Seorang yang dipilih dan lain sebagainya. Tapi apa yang akan terjadi kemudian? Apa pelajaran yang dapat dimiliki oleh anak-anak kita? Apa pelajaran yang akan terjadi kepada cucu-cucu kita? Ya, mereka bisa melihat para pemimpin, aduh kok rupanya kita nggak bicara tentang kebenaran, tapi kita bicarakan dusta dan kebohongan, bisa jadi pimpinan itu. Ya, itu satu playbook, menjadi sarana di mana kita dapat terpilih walaupun dengan cara yang salah. Ada satu filsafat yang mereka yang sering dilakukan oleh orang Amerika, yaitu the end justify the means. Yang penting ada tujuan, caranya apa kita buat, it's okay. Yang penting kita dapat apa. Ada yang katakan, wah kalau saya terpilih kan, walaupun tetap, kalau saya jadi pimpinan, walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan seperti berpolitik misalnya dalam kepemimpinan di kepemimpinan di organisasi kita misalnya kan. Kalau kita banyak yang berpikir yang penting kan saya dipilih. Kalau saya dipilih pendeta, ini saya pernah katakan ini, tapi ini pernah ada seorang pendeta, terus terang saja. Dia berbicara dengan saya, dia katakan, Pendeta Rantung, itu boleh berpolitik. Kita boleh berpolitik. Nah, politik itu seringkali diseratkan dengan kata kotor, dengan hal yang kotor ya, negatif politik ya. Kita menghalalkan segala cara, bahasa Indonesianya boleh bilang menghalalkan segala cara, bukan gantinya kita berdoa dan berdoa untuk dapat menentukan pilihan Tuhan yang terbaik di organisasi kita, tapi kita berpolitik, berkolusi seperti orang dunia, ya, berpromosi diri dan lain sebagainya seperti politikus-politikus dunia. Jadi dikatakan, pendeta ini katakan kepada saya, Pendeta Rantung, kita sah-sah saja kita berpolitik, kan kita punya kemampuan. Kalau kita berpolitik jadi pimpinan, maka saat saya dipimpin di situ saya gunakan kekuasaan saya ataupun kekuatan saya itu melakukan hal yang terbaik. Tapi saya selalu memiliki satu pemahaman, saya katakan, Pendeta, the end does not justify the means. Ya, kita tidak dapat menghalalkan segala cara. Ya, kalau kita tujuan yang baik untuk pekerjaan Tuhan yang lebih maju dengan kemampuan yang dapat kita berikan, ya, caranya juga harus yang baik. Caranya adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh pendeta-pendeta lain, oleh anggota-anggota jemaat untuk melihat bahwa inilah cara yang Allah kehendaki dari seorang pemimpin mereka. Kalau mereka mendapati bahwa pemimpin mereka itu menjadi pimpinan dengan cara ini, cara itu, menghalalkan segala cara, dengan kata lain yang tidak sah, tidak baik sekalipun, maka apa yang akan terjadi dengan para pendeta muda, saya katakan, akan terjadi dengan anggota-anggota jemaat. Kalau kita menghalalkan segala cara, ya,
Kenapa? Karena pengaruh dosa itu bukan hanya kepada pelaku pertama, ya. Kalau saya berbuat dosa itu di satu pelajaran kepada orang lain, dan itu telah menjadi satu hal yang telah kita semua alami. Oleh sebab dosa Hawa dan Adam, atau Adam dan Hawa, kita semua kena konsekuensinya. Itulah sebabnya kita harus bukan kepada dusta dan kebohongan dan kebingungan yang diciptakan. Bukan. Kita harus memiliki satu standar. Dan standar itu tidak lain, tidak bukan adalah firman Allah. Inilah pelajaran utama bagi kita. Bahwa firman Allah itu adalah standar tertinggi. Ya, untuk menjadi pimpinan-pimpinan organisasi. Apa yang terjadi di zaman Rasul-Rasul? Mereka berdoa dan berpuasa. Ya, bintang daripada Roh Kudus. Gantinya mempromosikan diri, membentuk komite-komite tim sukses dan sebagainya. Tinggalkan itu semua. Tinggalkan, ajak semua anggota, ajak semua pimpinan-pimpinan yang akan menjadi komite pemilih. Mari kita berdoa dan berpuasa. Mari Tuhan, ya, doa sembah langsung untuk apalah kita buat. Roh Kudus membisikkan kepada kita siapa yang akan menjadi pimpinan kita dan lain sebagainya itu, ya. Jadi firman Allah itu adalah standar tertinggi yang harus kita utamakan, bukan sesi promosi diri dan lain sebagainya, ya. Dan itulah sebabnya sama menangkal godaan setan dengan berkata, ada tertulis dalam Matius 4 ayat 4-10. Kita harus mengandalkan firman Tuhan sebagai landasan kita. Mempercayai firman Tuhan melindungi kita dari tipu daya dan membuat kita tetap berada di jalur yang benar. Kiranya firman Tuhan terus dapat menjadi standar tertinggi dalam kehidupan kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.